Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Velody Rahayu akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang penilaian proyek dan penilaian portofolio. Untuk yang pertama yaitu penilaian proyek. Di sini ada kisi-kisinya dulu ya teman-teman. Yaitu untuk kelas 7, kurikulumnya 2013 dan kompetensi dasarnya yaitu 4.12 yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk materinya yaitu statistika. Nah, untuk indikator soalnya sendiri ada peserta didik dapat menyajikan dalam bentuk data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran serta membuat kesimpulan berdasarkan data tersebut. Nah, kemudian untuk tugas penilaian proyeknya sendiri ini ada yang pertama, kerjakan tugas ini secara kelompok ya teman-teman. Itu untuk tiap kelompok maksimal 5 orang. Kemudian yang kedua itu wawancara kepada siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Karangmoncol. Buatlah daftar pertanyaan untuk wawancara dan siapkan lembaran atau format untuk mencatat hasil wawancara. Setiap siswa yang diwawancara itu data yang dikumpulkan tentang mata pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai. Dan yang kedua itu alasan, mengapa mereka menyukai dan tidak menyukai mata pelajaran tersebut. Nah, setelah melakukan wawancara, buatlah laporan secara tertulis tentang kegiatan yang dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. Nah, untuk laporannya itu mencakup 5 komponen. Yang pertama tujuan kegiatan, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat hasil yang diperoleh, dan yang kelima pesan dan kesan terhadap tugas. Kemudian laporan tentang hasil yang diperoleh memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel sesuai pengelompokan data pada nomor B. Kemudian yang kedua itu penjelasan tentang mata pelajaran apa yang disukai dan yang tidak disukai dan alasannya mengapa. Setelah itu, setelah menyelesaikan laporan dipresentasikan atau dipamerkan. Laporan dikumpulkan paling lambat 6 minggu setelah tugas ini diberikan. Nah, kemudian di sini ada format penilaian proyeknya ya teman-teman. Isinya itu tentang mata pelajaran dan kelas, kemudian KD dan indikator pencapaian kompetensi itu, seperti yang tadi di atas ya. Nah, kemudian untuk tabelnya seperti ini, ada nomor, nama siswa, aspek yang dinilai, yaitu terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian ada skor yang dinilai dan nilainya, skor yang dicapai, mohon maaf. Kemudian di sini ada kriteria penskoran. Ini ada skor 4 untuk kesalahan, tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 itu ada banyak kesalahan, dan skor 1 tidak melaksanakan tugas. Kemudian skor maksimalnya itu ada 12, skor minimalnya itu ada 4 ya, karena ini kan skor minimal ada 3, mohon maaf. Skor minimal itu ada 3. Mohon maaf ya, karena di sini kan cuma 3 yang dinilai 1, 2, 3 seperti itu. Jika 1, 1, 1 kan berarti cuma ada 3 ya, mohon maaf. Dan untuk jumlah skor itu skor yang dicapai itu ini teman-teman. Ini 11 ini dari 4 ditambah 4 ditambah 3. Kemudian ini skornya itu menghasilkan nilainya itu dari skor yang dicapai dibagi 12 dikali 100 seperti itu, hasilnya 91,6. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya, aspek yang dinilai pada persiapan itu ada persiapan format untuk pengumpulan data secara langsung maupun lembar isian. Kemudian untuk tahap pelaksanaan itu ada proses pencatatan, pengelompokan data, dan analisis data. Dan untuk yang tahap pelaporan itu ada ketepatan isi laporan dan bentuk sajian laporan, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada penilaian portofolio. Nah, di sini. Selanjutnya portofolio ya. Ini untuk SMA kelas 11 ya teman-teman. Untuk KD-nya sendiri itu ada 4.17 yaitu menyajikan data nyata dalam bentuk tabel atau diagram atau plot tertentu yang sesuai dengan informasi yang ingin dikomunikasikan. Siswa dapat mengumpulkan data hasil pengamatan tentang peristiwa atau kejadian di lingkungan sekitar. Nah, di sini kita akan mengumpulkan tentang berat badan dan usia ya. Kemudian siswa dapat mengumpulkan data atau kuesioner isian tentang usia teman sekelasnya ya.
tuh kan, berat badan dan usia seperti itu. Kemudian jenis portofolio itu individual dengan menginput, kemudian dengan bantuan kelompok itu kooperatif ya. Untuk tujuan portofolionya itu memantau perkembangan kemampuan, keterampilan, dan komunikasi matematika. Nah, di sini ada tugasnya ya. Yang pertama ya, itu membuat lembar isian untuk menuliskan hasil pengukuran dan pengamatan tentang kejadian sehari-hari ya. Dan setelah itu, setelah membuat lembar isian, membuat lembar kuesioner atau formulir untuk menuliskan hasil wawancara tentang berat badan dan usia. Setelah itu, kumpulkan data melalui pengukuran, pencacahan, dan wawancara tentang kejadian berat badan dan usia dari teman sekelas, minimal 15 orang. Nah, di sini setelah itu, sajikan data yang telah terkumpul ke dalam tabel dan diagram dengan tampilan yang menarik. Kemudian yang kelima yaitu menginterpretasikan data melalui tulisan dan buatlah kesimpulan. Dan yang keenam itu mempresentasikan. Setelah membuat data laporan dipresentasikan ke dalam kelas ya. Untuk rubrik penilaiannya ini untuk setiap siswa ya, jadi satu lembar itu untuk satu siswa karena isinya ada nama siswanya siapa, kemudian kelasnya berapa, kelas 11 apa. Nah, di sini untuk ada 8 yang dinilai ya. Yang pertama, apakah portofolio itu lengkap sesuai rencana. Kemudian yang kedua, apakah lembar isian dan lembar kuesioner itu sesuai, yang dibuat itu sesuai. Kemudian yang ketiga itu, apakah terdapat uraian tentang prosedur, pengukuran, atau pengamatan yang dilakukan. Yang keempat, apakah isian hasil pengukuran atau pengamatan dilakukan secara benar, apakah data dan fakta yang disajikan akurat, apakah interpretasi dan kesimpulan dibuat logis, apakah tulisan dan diagram yang disajikan menarik. Dan yang terakhir itu, apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, runtut, dan sesuai dengan EYD. Nah, untuk pensukarannya itu dari 1 sampai 5. Untuk skor 5 itu jika sangat baik, skor 4 itu baik, skor 3 itu cukup, skor 2 itu kurang, dan skor 1 itu sangat kurang. Seperti itu ya. Untuk nilainya itu berarti skor yang diperoleh itu jumlah dari 8 indikator ini, di jumlah semuanya, kemudian itu dibagi 40. Nah, itulah nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.